kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami syukuri apa yang Tuhan berikan bagi kami. Nafas kehidupan, hari baru, pagi baru, semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada kekuatan yang kami miliki untuk mengganti hari. Tidak ada kekuatan yang kami miliki untuk menjamin nafas kehidupan bagi kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati kami. Kami akan memuji Tuhan dan memanjatkan doa kami. Berkenan kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dahulu jauh, sekarang dekat. Dahulu jauh, sekarang dekat. Saudara-saudara, itu tema renungan kita pada pagi hari ini. Dahulu jauh, sekarang dekat. Dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 17. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 17 sebagai renungan Kamis pagi ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya,
untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah menjadi salib, melalui salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Demikian firman Tuhan. Dahulu jauh, sekarang dekat. Renungan kemarin pagi telah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita diciptakan dua kali sebagai manusia. Ya. Ciptaan pertama rusak karena jatuh dalam dosa, menentang Allah, tidak taat kepada Allah, sehingga rupa dan gambar Allah dalam diri manusia itu rusak total. Tetapi darah Yesus memulihkan kembali, menciptakan kita kembali menjadi manusia yang baru. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, jarak begitu jauh antara manusia dengan Allah, dengan ciptanya sendiri. Ketika itu terjadi, maka manusia itu hidup dalam kebebasan sebebas-bebasnya, tanpa kehadiran Allah dalam hidupnya. Berlaku seenak pemikirannya. Jatuh dalam berbagai macam dosa, tidak ada pengawasan, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang melihat. Allah meninggalkan manusia ketika jatuh dalam dosa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita melalui surat Paulus kepada jemaat Efesus ini, ya, bahwa darah Yesus itu telah mempersatukan kembali, mendekatkan kembali hubungan antara Allah dan manusia yang begitu jauh sebelumnya. Perseteruan terjadi karena dosa. Maka Allah meninggalkan begitu jauh ciptaannya itu, manusia juga demikian adanya. Tetapi Yesus Kristus memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh melalui salib dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Di salib Yesus itulah dilenyapkan permusuhan, perseteruan. Dan dikatakan kunci utamanya dari semuanya ini adalah damai sejahtera diberikan yang jauh, ya, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Di ayat 18 dikatakan demikian. Nah, saudara-saudara, mengapa dengan pengorbanan Yesus Kristus Allah kembali diperdamaikan dengan ciptaannya manusia? Dan perdamaian itu tidak mudah, kayu salib. Perseteruan itu diputuskan, dilenyapkan di kayu salib. Saudara-saudara, perenungan dalam bagi kita. Kenapa begitu jauh kita dengan saudara-saudara kita? Dulu kita begitu dekat dengan mereka. Dulu kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Dulu bersama-sama kita melayani. Bersama-sama kita bercanda, bergembira bersama. Tapi mengapa sekarang kita jauh dengan Dia? Bukankah perseteruan itu telah dilenyapkan Yesus di kayu salib? Mengapa engkau masih berseteru dengan saudaramu? Mengapa engkau masih berseteru dengan keluargamu yang dulunya begitu erat, hidup dalam keharmonisan, hidup dalam kasih mesra? Kenapa ketika dia jatuh engkau tinggalkan? Kenapa ketika dia ada kesalahan engkau singkirkan? Malah begitu dekat dulu.
Bukankah tugas dan tanggung jawab kita untuk membangun dia kembali? Ketika dia jatuh dalam dosa, menjadi tugas kita, tanggung jawab kita kepada teman kita, sahabat kita ini, membawa dia kembali ke jalan yang benar. Tapi mengapa kita menjadi hadir sebagai penghakim kepada dia, pendakwa kepada dia? Bukankah pendakwa itu satu-satunya menjadi milik Tuhan? Mengapa engkau hadir menjadi pendakwa kepada saudaramu dan berseteru dengan dia? Saudara-saudara, perseteruan itu telah dilenyapkan di kayu salib. Maukah engkau berdamai dengan saudaramu? Sekarang mungkin jauh, tapi kasih Kristus jika benar hidup dalam dirimu, engkau akan dekat dengan dia. Engkau akan menjumpai dia dan hidup dalam damai sejahtera. Itulah orang yang telah mengakui pengorbanan Yesus di kayu salib, karena telah melenyapkan perseteruan di kayu salib. Maka dekatilah saudaramu itu, dekatilah sahabatmu itu, dekatilah temanmu, dekatilah keluargamu dengan kasih Kristus dan ciptakanlah damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan sebelum kita berdoa sejauh timur. Sejauh timur dari barat, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, kau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang damai sejahtera. Seringkali kami sulit untuk berdamai dengan saudara kami. Padahal telah Engkau memberikan teladan untuk memutuskan belenggu perseteruan di kayu salib, sehingga kami terhubung kembali dengan Sang Pencipta kami Allah Bapa di surga. Ya Bapa di surga, Engkau gerakkan setiap hati yang berseteru saat ini antara sesama kami dengan kami, di dalam keluarga kami kakak beradik, perseteruan antara orang tua dengan anak, perseteruan dengan keluarga besar, tetangga, dalam pekerjaan, dalam gereja. Sebab perseteruan ini merusak, bukan membangun. Dan ini bukan kehendak Tuhan. Ya Bapa, biarlah terjadi damai sejahtera bagi mereka yang sedang berseteru saat ini. Bapak di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia ini yang menyatakan shalom, yang mungkin juga sulit untuk dilakukan bagi negara-negara yang terisolasi kepada Injil. Tuhan berkatilah gereja-gereja-Mu supaya ada kesatuan di dalam hati umat untuk menyatakan kasih Kristus. Kami doakan para misionaris-misionaris yang Tuhan pekerjakan untuk memberitakan Injil di tempat-tempat yang penuh tantangan. Tuhan sertai keluarganya. Biarlah berita keselamatan itu sampai kepada mereka yang belum mendengarkannya dan dapat menerimanya. Ya Bapak di surga, kami doakan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini, yang menghadapi persoalan dalam mendirikan bangunan gereja dalam hal perizinan. Milik-Mu lah langit dan bumi ini ya Allah Bapa di surga. Nyatakanlah kepada mereka yang sedang mencari izin untuk pembangunan rumah ibadah. Tolong Bapa di surga, gerakkan setiap hati pemerintah setempat untuk mendukung pembangunan gereja, rumah Tuhan, di mana anak-anak-Mu bersekutu untuk memuliakan Dikau. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk gereja Metodis Indonesia. Pakailah gereja ini untuk menjadi alat kebenaran di tangan Tuhan, menyatakan shalom. Berkatilah gereja-gereja yang mengalami konflik saat ini supaya kembali dipersatukan oleh Roh Kudus, tidak perseteruan dan perselisihan di dalamnya. Perseteruan dan perselisihan halnya merusak kesaksian gereja, menghilangkan rupa dan gambar Allah di dalam gereja. Ya Bapa, persatukan kembali umat-Mu yang mengalami perseteruan. Bapa di surga, kami doakan untuk seluruh jemaat-Mu saat ini yang memulai aktivitas mereka. Tuhanlah beserta dengan mereka. Biarlah setiap kami pada hari ini, melalui pekerjaan kami, melalui ucapan kami, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ampuni kami dari segala dosa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati.